motivasi untuk melaksanakan ibadah haji dan kurban yang semua umat Islam pasti mengidam-idamkannya. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kita awali kisah perjalanan perjuangan keluarga Nabi Ibrahim dan istrinya yang bernama Siti Hajar dari saat Allah menganugerahi mereka seorang putra yang sudah diidam-idamkan sejak lama. Kehadiran putra diberi nama Ismail ini diiringi dengan perintah dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan Siti Hajar dan Ismail di daerah lembah yang tandus dan gersang. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 37 yang artinya, Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya dan berada di sisimu, di sisi rumahmu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, demikian itu kami lakukan agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan anugerahilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Saat tinggal di lembah itu, suatu hari Siti Hajar kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui Ismail. Ia pun mencari air ke sana kemari sambil berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Peristiwa inilah yang kemudian diabadikan menjadi salah satu rukun haji, yakni sa'i atau berlari-lari kecil antara kedua bukit tersebut. Di tengah kesusahan itu, Allah menurunkan pertolongan melalui mata air yang muncul dari tanah tepat di bawah kaki Ismail yang saat itu sedang menangis kehausan. Di tempat inilah keluar air penuh berkah yang sampai saat ini bisa terus dinikmati oleh umat Islam seluruh dunia, yang bernama air Zam-Zam. Cobaan keluarga Nabi Ibrahim tidak berhenti sampai di situ. Nabi berjuluk Khalilullah atau kekasih Allah ini mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi untuk menyembelih putra kesayangannya, yaitu Ismail. Perintah ini juga menjadi sebuah ujian keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebelumnya ia pernah mengeluarkan janji bahwa jika Allah menghendaki Ismail untuk dikorbankan, maka ia akan melakukannya. Perintah itu pun akhirnya benar-benar datang kepadanya. Awalnya ketika mimpi diperintahkan untuk menyembelih Ismail, Ibrahim merasa ragu. Ia pun melakukan perenungan dan berpikir-pikir apakah ini benar perintah Allah. Peristiwa ini kemudian diabadikan dengan namanya Tarwiyah, yakni hari perenungan, di mana kita disunahkan berpuasa di tanggal 8 Dzulhijjah. Setelah perenungan ini, kemudian hilanglah keraguan-keraguan itu, karena Nabi Ibrahim kembali bermimpi hal yang sama untuk menyembelih Ismail dan tahu jika itu adalah benar-benar perintah Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini yang kemudian diabadikan dengan nama hari Arafah, yang berarti mengetahui, di mana kita juga disunahkan berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah.
Setelah Nabi Ibrahim tahu dan yakin perintah itu datang dari Allah, maka ia pun menyampaikan dan berdiskusi dengan Ismail. Dialog bersejarah antara ayah dan anak ini pun diabadikan dalam Al-Quran. Di dalam surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahus sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manna mi'anni azbahuka fanzur maza tara qala ya abatif al atumar satajiduni insyaallah minas sabirin, yang artinya ketika itu sampai pada umur ia sanggup bekerja sama bersamanya, ya Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Akhirnya hari itu pun datang, ketika Ibrahim dengan keimanan dan ketakwaan serta Ismail dengan keyakinannya akan melaksanakan prosesi penyembelihan. Pada waktu itu setan juga terus membisikkan kepada Ibrahim, Ismail dan juga Siti Hajar untuk tidak usah menjalankan perintah Allah ini. Namun keyakinan mereka tidak goyah sedikit pun. Untuk mengusir setan yang mengganggu Nabi Ibrahim pun